Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Sepanjang malam, Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan pagi ini Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, dan berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini lewat kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 103 sampai 105. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Daud dalam Mazmur ini mengungkapkan isi hatinya dan kerinduannya bagaimana ia sangat mencintai Alkitab atau firman Allah. Karena ia menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan hidup di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa. Karena ia menyadari begitu banyaknya manfaat daripada Alkitab dan dia membutuhkan tuntunan daripada Alkitab sebagai firman Allah. Di antaranya saudara, kita dapat mengenal Tuhan dan juru selamat yang benar. Karena hal itu dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab juga mengandung janji Tuhan. Juga membentuk pribadi kita. Memberikan kita hikmat. Bahkan menyempurnakan hidup kita. Saudara, Alkitab bisa membuat jasmani dan rohani kita bertumbuh. Baik hidup kita boleh memberikan arti dan dampak yang berarti di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Daud berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu, ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Daud mencintai firman Tuhan karena dari dalamnya ia mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat dan menjalani kehidupan ini. Tahu yang benar dan tahu yang salah. Sehingga ia membenci segala jalan dusta karena semua itu hanya membawa kepada hidup yang merugikan dirinya. Oleh kebenaran firman Tuhan inilah jalan hidupnya diterangi sehingga dia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga dia tidak terperosok ke dalam lubang dosa. Karena itu saudara, kita harus mencintai Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sungguh saudara, buku ini sangat berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena buku ini mampu mengubahkan hidup kita, manusia yang berdosa, dan memberikan kita kekuatan dan petunjuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena apa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui para nabi, para rasul, dan orang-orang yang Tuhan pakai lainnya. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita wajib untuk membaca Alkitab secara rutin setiap hari. Tuhan Yesus berkata, saudara, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Yesus ini, saudara, menyatakan manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja, tetapi juga membutuhkan firman Allah jikalau kita mau sehat secara rohani dan mengalami pertumbuhan. Saudara, mari kita perlu membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, supaya kita dapat bertumbuh dalam kerohanian yang baik, supaya kita boleh mengerti jalan-jalan Tuhan, dan kita boleh dikuatkan iman kita. Artinya, saudara, bukan hanya tubuh jasmani kita yang membutuhkan makanan jasmani, tapi tubuh rohani kita juga membutuhkan makanan rohani, supaya kita dapat hidup secara rohani dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita siapkan hati dan diri kita secara rutin setiap hari untuk membaca Alkitab. Kita dapat memulainya dengan berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca. Lalu kita baca pelan-pelan, satu pasal, satu hari, lalu kita renungkan. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita pada hari itu. Setelah itu kita akhiri dengan doa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dapatkan. Lalu kita minta kekuatan untuk melakukannya setiap hari. Saudara, dengan kita membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya, maka kita akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu jalan Tuhan yang harus kita lalui, dan kita juga tahu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita belajar mencintai Alkitab dengan membacanya secara rutin setiap hari. Kalau perlu kita hafalkan dan kita hidupi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Mari kita belajar bersama-sama. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Ajarkan kami, Tuhan, mencintai firman, mencintai Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan membaca, merenungkan akan firman Tuhan, Tuhan, hati kami boleh diisi dengan kebenaran-Mu. Pikiran kami boleh diisi dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki janji-janji-Mu, memiliki kekuatan, dan hidup kami boleh diterangi oleh kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan yang penuh kasih, yang menaungi, yang beserta dengan kami. Sungguh Tuhan, kami tak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolonglah. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, lawat mereka. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Mereka sedang mengalami infeksi ya Tuhan di paru-paru. Biar Tuhan boleh melawat, menjamah dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah. Bagi mereka yang mengalami Tuhan sakit di jantung Tuhan, oh Tuhan, Engkau juga berkati, berikan pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Mereka yang sakit ya Tuhan, saraf kejepit ya Tuhan, sehingga mereka sulit untuk berjalan, Tuhan juga jamah mereka dan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh kami datang membawa ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.